Hello Mas Bro, kali ini saya mau sedikit memberikan informasi tentang ukuran standar para tengkulak nanas ya. Untuk tengkulak sebenarnya sih beda-beda untuk menyebut ukurannya tersebut, tapi kalau ukuran yang kami sebut ya ini, contohnya ukuran C ya. Jadi ukuran paling kecil adalah ukuran C. Mungkin sih ada yang nyebutnya pakai ukuran apa ya, kalau C istilahnya pegon atau apa kalau salah. Pokoknya intinya beda tengkulak, beda menyebutnya ukuran gitu ya. Tapi sih harganya ya nggak beda jauh. Untuk yang kedua yang di atasnya sedikit ada ukuran B ya. Ukuran B nggak beda jauh sebenarnya sih sama ukuran C. Terus di antara C dan B, kalau tengkulak lain juga ada yang menyebutnya ukuran apa ya, tanggung itu loh. Pokoknya ukuran yang ke C nggak bisa karena gede, yang ke B nggak bisa karena belum cukup, jadi ukuran tanggung gitu. Tapi kalau saya mendingan itu saja ya, yang umum saja. Yang berikutnya A ya, di atasnya ada ukuran A. Untuk ukuran A agak bisa dibilang ukuran standar tengah. Nah, ukuran standar tengah. Terus yang berikutnya ada ukuran ini di atasnya dikit ya, ada ukuran super. Super itu udah harganya ya tergolong lumayan mahal lah, karena ukurannya juga bisa dilihat ya, ukurannya gede. Yang paling gede ini ya, kalau biasanya itu yang paling gede itu yang seringnya itu tidak kena obat, atau bisa dibilang lolosan ya, ukuran lolosan. Jadi ukuran paling gede, harganya ya paling mahal tentunya. Tapi sekali lagi yang jelas, para petani, para tengkulak itu beda orang, beda menyebut ukuran. Ada yang menyebutnya yang paling kecil itu namanya, kalau nggak salah apa sih itu ya, boboran atau apa itu, kadang ada nyebut ini ya yang paling kecil ini. Kalau di sini sih, kalau di saya biasanya nggak dijual. Kalau lagi banyak nanas gitu ya, nggak dijual yang paling kecil, biasanya dimakan sendiri atau dikupas terus dijual. Itu apa, sudah dikupas terus dimasukkan plastik, dijual di pinggir jalan biasanya gitu ya. Kalau yang dijual ke tengkulak lain biasanya yang masuk kategori ukuran CBA, super dan lolosan. Ini ya paling kecil, yang paling kecil aja sama teh pucuk itu botolnya ya, lebih gedean nanasnya. Nah ini ya, kalau ini yang super. Terus ini yang paling gede lolosan ya, jadi yang ukurannya paling gede adalah lolosan. Untuk ukuran nanas sendiri sebenarnya kami kadang agak itu ya, karena nanas ada yang besar tapi pendek, ada yang kecil tapi panjang, maksudnya ke atasnya gitu ya, ke sampingnya agak lebar besar tapi ke atasnya pendek ya. Nanti saya ambilkan contohnya yang lolosan nanti ya. Ini yang super. Kalau untuk rasanya sih tidak usah diragukan lagi ya, kalau nanas madu ya pasti kayak madu. Di samping itu manfaatnya juga banyak. Nah, sudah banyak yang mengakuinya. Ini kita ambil botol teh pucuk ya, ukurannya bisa dilihat tuh ya. Untuk ukuran diameternya, besarnya, ini panjangnya ini ya lain.
Nah, ini kita ambil yang ukurannya sama-sama lolosan ya. Jadi seperti yang tadi dibilang, lebarnya ada yang lebih lebar tapi jaraknya atau tingginya agak pendek, terus ada yang lebarnya agak sempit atau kecil tapi panjang gitu ya. Tapi untuk harganya sih ya sama tuh, ukuran ini panjangnya ya. Kalau ini panjangnya sama tapi ini lebih gede ya, lebih gede tapi harganya sama. Kalau untuk info harganya bisa menghubungi kami nanti di kolom komentar ya, nanti saya cantumkan nomor WhatsApp. Terus ini biasanya kan yang kecil, yang paling kecil sama yang paling gede harganya itu mungkin perbandingannya 1:3. Taruhlah kalau yang gede 6.000, yang kecil 2.000 gitu ya. Tapi untuk kalau dikupas itu nanti hasilnya lebih banyakan yang gede, yang harga 6.000. Taruhlah yang kecil yang 2.000, perbandingannya contohnya kalau sudah dikupas jadi 1 on. Kalau yang 6.000 kan kalau hitungannya pas kan harusnya 1 on sama 3 on, tapi ini biasanya lebih banyakkan yang gede kalau dikupas. Yang kecil 1 on, yang gede bisa 4 atau 5 on gitu ya. Jadi kalau mau beli mendingan yang gede sekalian, ngupas sekali isinya banyak gitu. Kalau yang kecil kan sudah ngupasnya sering 3 kali, taruhlah 3 kali, hasil buah nanasnya sedikit ya. Buat teman-teman kalau mau beli mendingan milih yang gede aja. Untuk informasi pemesanan bisa pesan di kami ya. Kami di Desa Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya, karena tempatnya nanas madu ya di situ, di Pemalang, Jawa Tengah. Tepatnya lagi di Beluk, di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Itu tempatnya nanas madu asli. Karena di luaran sana kalau salah sih banyak ya nanas yang gede-gede tapi udah banyak airnya, terus rasanya agak asam-asam gimana gitu. Kalau ini ada asamnya tapi manisnya juga seger lah, pokoknya seger, apalagi kalau dimakan pas siang hari pas cuacanya panas ya, tentunya menyegarkan ya, kayak di kulkas itulah, seger, enak. Buat yang mau pesen mungkin beda tempat beda harga ya, karena kami kan ketika harus mengirim ke tempat yang jauh jelas butuh transportasi yang banyak, lebih banyak akomodasi ya, butuh uang untuk transport. Berarti harganya yang menyesuaikan dengan modal juga, karena semakin jauh jelas transportnya semakin mahal. Kalau di area dekat kami sih, berarti yang dekat kami kan Pemalang, berarti kan yang dekat kan Tegal sama Kalongan ya, Purwokerto. Kalau sampai ke Jakarta atau ke Jawa Timur ya harganya beda lagi, karena kami juga sering ngirim ke Bali, Jawa Timur. Ke Jakarta sih jelas, karena ke Jakarta udah dari dulu ya banyak yang ngirim nanas madu ke sana. Dan buat Anda yang mungkin
nggak sengaja lewat jalan Pemalang Purwokerto melewati Candi Patur atau yang banyak monyet, ya bisa mampir ke warung subur. Di situ banyak nanas ya, pokoknya di tempat lain juga banyak sih, maksudnya bukan di warung subur saja, di sebelahnya banyak penjual nanas gitu. Ini ya yang paling kecil, yang biasanya kalau lagi banyak itu nggak kami jual, tapi ya biarin aja, atau dikasihkan orang, atau dimakan sendiri, atau biasanya pokoknya intinya nggak dijual itu kalau yang kecil ya, kalau lagi banyak. Tapi kalau lagi sedikit ya walau kecil tetap dijual. Dan informasi lagi untuk harga nanas juga beda-beda ketika tergantung cuaca gitu ya. Kalau lagi musim hujan biasanya sama musim kemarau lain, karena rasanya juga lain, jadi harganya beda. Kalau musim hujan biasanya lebih murah ya dibandingkan dengan musim kemarau. Terus kalau lagi stoknya banyak juga kami biasanya para pedagang bersaing harga